Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali jumpa dalam program Wanita Surgawi. Ya, mari kita berdoa. Bapa, beri hikmat marifat kepada anakmu ini, agar kami mendengar suaramu. Bapa, tolonglah kami. Kami membutuhkan suaramu, nasihatmu, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian yang kekasih, khususnya ibu-ibu, kaum wanita, juga bapak-bapak, juga kaum pria, orang-orang muda yang mengikuti program Wanita Surgawi yang pemberitaan firman-Nya memuat kebenaran yang bukan hanya bisa berguna bagi kaum wanita tapi juga untuk semua. Satu hal yang kita pasti tahu, kita setuju, kita mengalami dan membuktikan bahwa kita tidak pernah luput dari masalah. Kita tidak mungkin luput dari masalah. Nah, semua juga mengerti itu, setuju itu, dan membuktikan dalam perjalanan hidup kita masing-masing bahwa kita tidak luput dari masalah. Kita pasti menghadapi masalah. Tetapi di bawah sadar kita itu ada harapan supaya bisa menjalani hidup tanpa masalah. Ya. Kita tahu, kita bisa setuju secara nalar, dan kita membuktikan karena kita mengalami hidup kita selalu pasti ada masalah. Tapi di bawah sadar kita itu ada harapan. Jangan punya masalah. Ya memang kita tidak ingin ya saudara sengaja membawa diri kita kepada masalah. Tetapi coba suara seperti itu jangan dilestarikan. Ya. Jangan berharap hidup tanpa masalah. Kita harus mempersiapkan diri untuk selalu mempertimbangkan bahwa masalah pasti ada. Masalah pasti kita alami. Ya. Hapus suara harapan itu, hapus suara harapan itu. Hapus. Karena firman Tuhan jelas kok ya saudaraku. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 6. Ya, jangan kamu khawatir, Tuhan menyertai kamu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Nah, itu kan berarti kesusahan itu bagian hidup yang tidak akan pernah lepas, saudaraku. Bagian hidup yang tidak akan pernah lepas. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas ya. Jadi setiap hari ada kesusahannya sendiri. Setiap hari ada masalah. Suara di hati kita, yuk kita buang. Karena tidak alkitabiah. Supaya kita siap setiap hari menghadapi masalah. Nah masalahnya adalah, maksud saya, yang kita harus pahami, masalah itu bagian dari berkat. Nah itu yang kita harus sadari. Bagian dari berkat. Kalau seorang atlet ya, saya ambil contoh misalnya atlet apa nih, mau lari, angkat besi. Tiap hari itu ada tugas, harus lari, angkat besi harus angkat besi, ya kan? Petinju harus tinju, dipukuli atau memukuli.
Bagaimana petinju tahan pukulan? Ya harus dipukuli sering-sering supaya tahan. Makanya petinju Muay Thai itu banyak yang tahan pukulan karena mereka itu punya Thai boxing, kaki sampai kepala. Bukan hanya tangan, kaki. Nah kalau kepala udah biasa ditendang, dipukul pakai tangan, ketawa saja kan. Jadi latihan juga ya. Dipukul atau memukul ya. Lari harus lari. Petinju harus berlatih. Tuhan mau kita menjadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam spiritualitas. Itu tidak cukup hanya di dalam kamar berdoa. Baca Alkitab, dengar khutbah. Nanti jadi ahli Taurat kalau begitu ya. Doa harus membaca Alkitab mesti, mendengar khutbah mesti. Tetapi pengalaman hidup, perjalanan hidup di mana kita mengalami masalah-masalah, yaitu dinamika yang pasti kita alami. Ya. Firman Tuhan mengatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang luar biasa di sini adalah porsi masalah yang diberikan itu cukup. Cukup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi beban, load dari masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi setiap hari itu cukup. Cukup. Itu hebatnya Tuhan semesta alam, Bapa kita ya. Allah Bapa kita ya. Itu hebatnya itu begitu, Saudara. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Nah, kita tuh sering ya melihat atau kita sendiri mengalami ya, mendapatkan pengalaman persoalan hidup, lalu kita berkata, wah ini berat ini, luar biasa. Padahal biasa. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu as is a common to man. As a common, itu biasa. Itu biasa. Such as is a common to man. Biasa. Pencobaan yang biasa ya. Yang memang untuk manusia. Memang diperuntukkan manusia. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. No temptation has overtaken. Tidak ada yang melampaui kamu. Itu pencobaan yang biasa untuk manusia. Me anthropinos. Untuk manusia ada pencobaan yang memang ini untuk manusia, bukan untuk makhluk lain. Jadi kalau orang berkata, aduh ini tidak sanggup kupikul, terlalu berat, ya jangan jadi manusia. Ya, itu pencobaan yang biasa. As is common to man. God is faithful, but God is faithful. Allah itu setia. Dia lihat hidup kita, dia kontrol. Tuhan kasih jaring ya. Setiap kita punya jaring, diberi jaring. Jadi kalau ada batu yang lebih besar dari lubang itu nggak bisa masuk. Itu luar biasa ya Tuhan kita ya. Pasti tiap hari ada batu yang dilempar. Ya. Batu berkat, saudaraku. Batu berkat. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita bisa mengerti ini. Ya.
Kenapa saya mengatakan di dalam kedalaman hati kita ada suara, aduh kalau boleh jangan mengalami yang begini-begini, yang begitu-begitu seperti yang orang lain alami. Ini juga persoalan, setan juga seringnya atau manusia lama kita itu mengintimidasi kita. Lihat orang susah, wah ngeri kali, mengerikan sekali masalah itu. Kalau saya ngadepin itu gimana ya? Nggak akan. Itu masalah dia, bukan masalahmu. Kamu juga bisa punya pengalaman seperti yang dialami, tapi pasti tidak lebih berat atau tidak lebih ringan. Pas. Nah, jangan saudara pikir Tuhan tidak mengontrol hidup saudara. Tuhan teliti. Jadi ingat ya, setelah mendengar khotbah ini Anda ingat ada jaring. Ada jaring, saudaraku. Jaring yang Tuhan taruh di depan kita, haleluya. Yang tidak ada batu besar bisa lewat, tapi batu yang pas untuk kita pasti masuk. Pasti masuk. Pasti masuk. Jadi siap, Tuhan tidak membuat tembok. Tapi Tuhan hanya membuat jaring. Kalau tembok, anti masalah. Ya. Jangan saudara berpikir Tuhan memberikan Anda tembok anti masalah. Tuhan memberikan jaring untuk mengukur seberapa besar masalah yang saudara bisa pikul, yang saudara bisa tanggung, saudara. Itu. Saya senang sekali ya kalau menyampaikan firman seperti ini, karena saya juga menikmati firman ini. Ya Erastus, itu suara di bawah sadarmu, jangan ada masalah, jangan ada masalah. Aduh jangan ada masalah. Aduh jangan menghadapi masalah seperti orang itu. Itu bukan suara dari Tuhan. Tuhan pasti protek kita. Lindungi kita. Dengan jaring, bukan dengan tembok, ya. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Jadi kalau saudara marah, mengapa Tuhan? Saudara itu seperti menganggap Tuhan itu tidak bijaksana. Mengapakah ini harus terjadi? Terus marah. Mengapa Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ya. Tentu keluhan-keluhan seperti itu sudah saya dengar dari orang-orang ya. Memang pada waktu menghadapi goncangan di dalam hidup, dia bisa, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Sampai dulu ya saya ketemu orang yang marah kepada Tuhan ya. Berkata, Tuhan itu jahat di depan saya ya. Dia ngomeli Tuhan, Tuhan tidak kelihatan. Dia omeli hambanya ya, yang kelihatan. Tuhan itu jahat. Saya cuma lihat, ya bingung. Dia menghadapi guncangan hebat, saudara. Tuhan itu jahat. Saya cuma lihat mukanya. Nggak bisa khotbah. Artinya saya nggak bisa berkata, jangan ngomong gitu Bu, firman Tuhan mengatakan, nggak bisa. Lagi marah dia. Jadi saya diam saja, saudara. Ya. Tuhan itu jahat. Waduh, Tuhan dijahat-jahati. Karena dia punya anak meninggal, saudara. Usia muda. Lagi bagus-bagusnya karir, ya. Sudah punya istri. Rasanya belum punya anak ya, masih muda sekali. Muda ya, meninggal. Harapan, kebanggaan, meninggal. Padahal kalau dia nggak meninggal, yakin hari esoknya dia lebih baik, ya toh? Kalau nanti ternyata dia ketangkep telah melakukan pelanggaran, masuk penjara, dia menikah lagi, meninggalkan istri, atau dia emosi, dia
pukul orang, orangnya mati, dia harus masuk penjara. Wah, lebih menyakitkan, saudara. Tuhan bisa mengambil nyawa anak kesayangan dan kebanggaannya untuk menghindarkan ibu ini, wanita ini dari malu, bencana, begitu. Tuhan cerdas. Dan itu pasti ibu ini sanggup. Kalau sampai tidak sanggup, ada kan ya orang sampai nggak sanggup ya. Akhirnya bunuh diri atau jadi gila dan lain-lain. Karena dia tidak berlatih. Dia tidak berlatih. Seperti misalnya petinju kelas berat. Ya musuhnya kelas berat lah. Maksud petinju kelas berat lawan petinju ringan. Dia beratnya udah 90 kilo, petinjunya beratnya 50 kilo ya. Tapi kalah. Kenapa? Katanya Tuhan memberi pencobaan tidak melampaui kekuatan. Kok saya bisa kalah? Kok orang itu bisa kalah? Dia tidak berlatih. Dia tidak berlatih. Tuhan memberikan pencobaan tidak melampaui kekuatan. Amin. Itu bukan berarti terus-menerus pencobaan yang dialami seseorang itu ringan. Sesuai dengan umur rohani, umur kedewasaan. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan lalu sampai saudara stres, depresi, sampai mau bunuh diri, saudara periksa diri. Pasti kamu tidak dekat dengan Tuhan. Pasti kamu tidak berlatih. Sehingga kamu kalah. Begitu saudara-saudara. Paham ya? Jangan saudara tidak mengerti ya, itu loh. Kalau saudara 10 tahun yang lalu mampunya hanya angkat 5 kilo, Tuhan kasih 10 kilo, nggak mungkin. Ya. 10 tahun yang lalu kuatmu hanya 5 kilo, Tuhan kasih kamu 4,5 kilo. Hari ini udah 30 kilo, malah udah 50 kilo lagi. Udah nggak sanggup, ya karena tidak berlatih. Jadi persoalan itu melatih kita. Harus welcome. Mungkin Anda ada yang berkata, tapi Pak, saya ini menderita sekali Pak. Selalu dihina, selalu diejek, selalu direndahkan. Wah. Itu berlatih bagaimana direndahkan, dihina, difitnah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dilatih. Saudara dibully, saudara membalas bullying juga. Anda nggak berlatih. Nanti lama-lama Anda bisa bunuh orang karena tidak tahan menghadapi goncangan, tidak tahan menghadapi hinaan. Saudara bisa berkata daripada saya terhina, mendingan saya menghabisi nyawa orang. Masuk penjara lebih terhormat daripada dihina. Tuh. Karena tidak berlatih. Jadi hari ini saudara pasti punya masalah ya, mesti punya masalah. Saudara mungkin ketemu orang-orang yang menyakitimu, melukaimu, mengkhianatimu. Berlatih. Karena melalui latihan-latihan itu engkau menjadi kokoh. Ya. Nggak fair ya, berkat mau terima ya. Makan, minum, kesehatan, firman bahkan ya Tuhan berikan. Tapi persoalan Anda nggak terima, nggak fair. Padahal justru firman yang kita dengar dimatangkan lewat masalah. Justru firman yang kita dengar itu kebenarannya menyatu lewat masalah. Dibakar ya saudara, nempel ya. Ya, memurnikan kita itu dibakar lewat masalah. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, saudara, ya, saudara menemukan ya kebenaran yang luar biasa ya. Di 1 Petrus 1 ayat 6 ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang
Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi maksudnya begini saudara. Seketika itu artinya sementara. Nggak lama. Jadi semua pasti ada akhirnya. Ya, yang memang sering membuat orang merasa lelah itu, sampai kapan Tuhan? Nah itu. Yang pertama, aku nggak tahan Tuhan. Aduh nggak tahan. Terus sampai kapan? Nah itu. Kalau yang pertama, aduh berat ini. Tapi nanti akan berakhir. Nah, ada kuatnya. Tapi kalau aduh berat ini, terus nggak jelas sampai kapan. Nah, itu akhirnya orang jadi putus asa. Akan berakhir seketika. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia di zaman akhir. Pasti berakhir kok. Kalau boleh saya beri pernyataan yang dianggap konyol, tapi ini baik. Pasti kita meninggal dunia. Dan kalau sudah meninggal dunia, wes entek, selesai semua. Pokoknya kalau lagi putus asa, lelah, aku akan meninggal. Nah itu kayaknya konyol ya. Itu bisa jadi penghiburan yang kokoh. Semua ada ujungnya. Ya. Ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Duka cita loh. Jadi memang menggores, menyayat. Masalah itu bisa menggores, menyayat. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Diuji apakah saudara setia kepada Tuhan atau tidak. Ya. Ada orang tanya saya begini, Pak, sebenarnya pencobaan itu datang dari Tuhan atau dari setan ya Pak? Gini saja. Kalau di surat Yakobus dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai. Artinya apa? Nyatanya Ayub dicobai dan Tuhan yang memberikan izin. Apa bukan Tuhan tidak ikut ambil peran dalam pencobaan itu? Begini saudara. Tuhan menguji atau mengizinkan pencobaan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Setan mencobai untuk menjatuhkan. Jadi Tuhan memakai keadaan yang dalam tanda kutip negatif, membuat kita berduka untuk meningkatkan. Membuktikan kemurnian imanmu atau menunjukkan kemurnian imanmu itu artinya meningkatkan. Maka kalimat yang berikut yang jauh lebih tinggi nilainya pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Anda pernah lihat nggak proses orang mengolah emas? Ya. Secara tradisional ya, saya pernah melihat itu saudara ya, ada dibakar lalu ada satu alat itu ya, memisahkan batu atau tanah dengan emas, dipisahkannya, entah pakai air raksa atau apa ya, saya tidak ingat, tapi saya sudah melihat itu ya, saya sudah melihat ya, dulu saya pernah melihat waktu ya dulu ada usaha galena ya, dan di sekitar di situ juga orang lagi menambang emas ya. Emas ini tambang rakyat ya saudara. Waktu itu saya tuh lama ya, sudah lama sekali. Nah, Tuhan mau memurnikan kita supaya hal-hal negatif, hal-hal yang najis, tidak kudus, ya, itu bisa dirontokkan. Benar,
masalah itu bisa merontokkan unsur-unsur kenajisan di dalam diri kita. Betul. Jadi kita harus melihat masalah itu latihan. Kalau tadi atlet meningkatkan keahliannya demi prestasi tinggi, kita juga demi prestasi rohani, demi prestasi kedewasaan, ya maturity. Wow, kita harus bertumbuh, saudaraku. Jadi jangan lagi berpikir kecelakaan ya, masalah itu kecelakaan. Jangan berpikir itu lagi. Ya, ingat jaring pasti sudah ada proteksi Tuhan, tapi bukan tembok beton, tapi jaring saja, tapi jaring baja yang tidak akan bisa robek ya. Dan jaringnya bisa diganti terus sama Tuhan. Ya, kalau dulu jaringnya lubangnya hanya diameternya 10 cm, nanti jadi 20 cm, 30 cm, 40 cm, setengah meter. Waduh, tambah gede jaringnya, lubangnya itu. Tuhan, aku mau jaring saya yang rapat ya, gitu. Yang lubangnya jangan 30 cm, 1 cm aja. Pasir. Kerutuki pasir. Nggak pernah dewasa. Ya. Iya. Anda pernah lihat nggak orang yang tidur terus sampai nggak bisa jalan? Karena ototnya tidak pernah dilatih sampai nggak bisa jalan. Bukan karena apa? Karena dia tidak pernah menggerakkan tubuhnya. Akhirnya nggak bisa jalan malah. Nggak bisa dilatih. Anda pernah melihat bagaimana elang mengajari anak-anaknya itu ya, terbang burung ya, diobrak-abrik itu sarangnya ya, sarang ya, anaknya bisa dibanting keluar dari sarang, terpaksa harus mengepakkan sayapnya, jatuh diangkat, induknya dilempar lagi. Nah Tuhan mau melatih kita, ya. Nah Anda nggak bisa bilang, Tuhan buat aku dewasa, lalu dewasa mendadak, nggak bisa. Harus ada masalah. Lagu ini sekarang belum lama sebenarnya. Banyak lagu yang sudah saya karang umurnya belasan puluhan tahun, tapi ini rasanya baru belum setahun ya. Melalui semua itu lebih ku kenal dirimu Bapa, Allah yang hidup, nyata hadirmu dalam hidupku. Melalui semua itu lebih ku alami kasih-Mu Bapa, Elohim Yahweh, Bapa yang baik, menyertaiku. Semua yang terjadi ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalan-Mu dari jalanku.
rancanganmu. Indah bagiku menjadi sempurna sepertimu. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begitu. Tapi jawabannya sudah ya hari ini, renungan ini memberkati semua saudara, kaum ibu, kaum wanita, kaum bapak, dan semua pemuda remaja juga ya. Tuhan membuat jaring, ingat itu. Tidak mungkin gak ada masalah. Tapi ternyata masalah itu nutrisi, sarana latihan, dan dunia ini tempat training center kita. Mempersiapkan kita masuk langit baru, bumi baru. Haleluya. Ya, inilah pesan Tuhan di wanita surgawi pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman. Buat hati kami kuat, kokoh, dan satu hal. Jangan kami berbuat salah. Tolonglah kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di acara wanita surgawi yang akan datang. Tuhan berkati.